Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan yang ditunggu-tunggu banget, yaitu review dari drama When the Phone Rings. Gimana dia lanjutannya? Ini dia, by Mimin. By the way, sebelum Baekseon menciduk Hiju lagi teleponan, nah ternyata dia juga melihat Hiju dibawa sama ibunya ketika ibu Hiju itu ngobrol sama Hiju beberapa waktu yang lalu. Terus Baekseon nanya sama ibu mertuanya apakah Hiju beneran bisu ataupun dia sebenarnya bisa ngobrol sebelumnya. Lalu ibu Hiju menjelaskan karena kecelakaan yang dialami sama kakaknya Hong Ina dan juga adik tirinya. Di mana adik tirinya meninggoy dan juga Hong Ina mengalami tuli dan Hiju ya jadi bisu. Terus Baekseon juga berpesan sama ibu mertuanya untuk jangan bersikap sembarangan kepada Hong Hiju. Setelah itulah Baekseon masuk ke dalam pesta lagi dan dia disamperin sama cewek-cewek ini dan terlihatlah sama Hiju dan Hiju cemburu dan ketika Hiju pergi, nah disitulah Baekseon melihat Hiju. Lalu ketika dia mau mengejar Hiju, nah berpapasanlah dia sama bapak mertuanya. Lalu dia langsung mendapatkan telepon tepat jam 10 malam sama si penelpon virtual. Dan pas lagi nelpon, Saon berpapasan sama salah satu petugas di sana yang membawa jaketnya Hiju. Nah, disitulah dia langsung ngambil jaketnya dan menghampirin Hong Hiju. Dia cukup kaget karena mendapatin Hiju, loh kok dia bisa nelpon? Ya kan harusnya kalau misalkan dia nelpon, dia bisa ngomong dong. Dan takut Hiju keciduk, dia hampir jatuh saking deg-degannya. Lalu untung aja Baekseon berhasil menangkap Hiju dan dia kira bahwa Hiju itu mau bundir karena dia naik ke atas. Dan dia tanya sama Hiju langsung apakah Hiju lagi nelpon ataupun tidak. Seharusnya kan seorang Hong Hiju itu nggak bisa menelpon karena dia nggak bisa ngomong. Dan di sini juga dia memberikan kode sama Hiju untuk mengeluarkan suaranya. Jangan ditahan-tahan. Tapi Hiju hanya diam aja dan langsung pergi meninggalkan Baekseon. Lalu Saul mendapatkan kabar dari Park Doo-jae bahwa dari analisis suaranya karena teleponnya lebih dari 10 menit seharusnya mereka bisa mendapatkan lokasi dari si penelpon dan lokasinya dikatakan ada di dekat Baekseon dan karena dia takut Hiju kenapa-kenapa dia langsung pergi ngejar Hiju untuk memastikan bahwa dia itu nggak kenapa-kenapa. Pas masuk ke dalam ruangan lagi, Hiju berpapasan dengan ibu mertuanya. Ya, mereka nggak ngobrol apa-apa sih. Setelah itu Hiju langsung pergi dan ibu mertuanya terlihat melihat ke arah foto ayah mertuanya ataupun kakeknya Baekseon. Dan terlihat ibu Saon tuh kayak benci banget sama kakeknya Saon karena dia dulunya diberikan pilihan apakah dia harus tetap bertahan sebagai menantu atau tetap mempertahankan dirinya berperan sebagai ibu dengan anaknya yang psikopat. Jadi di sini tuh kayak dikasih clue kalau misalkan Saon tuh emang bukan anak kandungnya ataupun ditukar gitulah. Terus kan Wes setelah mencari Hiju kemana-mana akhirnya Saon lega karena Hiju udah di dalam pesta dan juga dia baik-baik aja. Dan ketika mereka pulang ke rumah, Saon tiba-tiba aja ngecek luka di lututnya Hiju yang dia dapatkan ketika mereka itu masih kecil. Jadi ceritanya dulu kan Hiju itu sempat ingin jadi seorang biarawati dan dia pun terlihat belajar. Tapi karena kepergok sama ibunya, malah dia dimarahin dan karena Hiju sedih banget, dia keluarlah dari rumahnya untuk mengusir kesedihannya. Dan di tengah jalan dia malah berpapasan sama seekor anjing dan kakinya di bagian lutut digigit. Tapi untung aja setelah itu dia diselamatkan sama Baekseon. Dan karena dia nggak sanggup jalan, akhirnya Baekseon menawarkan punggungnya untuk menggendong Hiju. Nah akhirnya mereka berdua pergilah ke rumahnya Hiju dan kalian tahu nggak, di saat inilah Hiju itu suka dengan yang namanya sunset. Karena kebetulan hari itu lagi sunset dan Saon bilang sama Hiju bahwa pipinya Hiju itu merah sama seperti warna langit pada hari itu. Romantis banget. Ya mereka berdua baik Hong Hiju ataupun Baekseon sebenarnya masih sama-sama cinta. Cuma mereka berdua masih satu gengsi, satu nggak peka. Nah kemudian Saon tuh kan sebenarnya menghampirin Hiju sebelumnya. Karena dia sebenarnya pengen banget untuk mendengarkan suara istrinya secara langsung seperti di kamera dashboard mobil kemarin. Tapi Hiju bilang bahwa semua orang itu punya rahasia dan dia nggak bisa menceritakan hal itu kepada suaminya. Padahal Baekseon mintanya kalau mau ngomong sama dia aja walaupun cuma di rumah aja. Tapi Hiju tetap tidak mau mengabulkan permintaan Baekseon. Keesokan harinya ketika Saon lagi meeting sama anggota-anggotanya dia itu kelihatan gak fokus dan juga ngantuk banget. Sehingga dia meminta sama rekan-rekannya untuk istirahat sejenak karena dia sedang gak fokus dan dia pergi ke toilet. Nah salah satu rekannya itu ngerasa bahwa dia itu mungkin berbuat salah dan ketika di toilet Saon juga kebetulan di situ dia cerita sama istrinya.
Karena kebetulan dia juga udah nikah, jadinya Saon itu kayak meminta pendapat dia gitu, apakah misalkan dia sama istrinya itu mempunyai rahasia yang nggak mungkin dibagikan satu sama lain. Dan menurut rekannya, dibilang bahwa ya itu mungkin aja dan juga mengingat sifat baik Saon yang sangat-sangat menuntut kesempurnaan, ya dia memberikan saran sama Saon ya untuk berikan ruang aja sama istrinya dan juga jangan terlalu menekankan sama istrinya dan juga jangan terlalu kepo tentang hal-hal yang mungkin istrinya belum mau ceritakan. Hong Hee-ju akhirnya mendapatkan pengumuman dari kantor kepresidenan di mana dia ternyata diterima menjadi penerjemah untuk di kantor kepresidenan. Rekan-rekan kerjanya itu seneng banget dan Hiju akhirnya mencoba untuk mengabarin baik Saon. Nah, niatnya dia itu kan pengen nanya sekalian apakah diterimanya dia itu apakah karena ada baik Saon atau karena usaha dia sendiri. Tapi malah kepencet emot love kayak gini dan itu membuat Saon langsung kelepek-kelepek. Padahal waktu itu Baek Saun lagi meeting sama rekan-rekannya karena dia shock banget tiba-tiba mendapatkan emot seperti itu sama Hiju. Tiba-tiba aja dia menyetujuin ide dari rekan-rekannya untuk melakukan tamasya dan juga makan bersama. Setelah itu dia melanjutkan chattingnya sama Hiju sambil senyum-senyum. Kayaknya seneng banget ya kan? Karena sudah mulai mencair nih suasana bersama istri tercinta. Bahkan setelah itu dia makan siang bersama timnya yang dulunya dia nggak pernah melakukan itu. Dan dia bertanya sama rekan-rekannya, kira-kira hadiah apa ya yang bagus untuk menyambut anak baru? Ho, tumben. Setelah disarankan sama rekan-rekannya untuk memberikan setelan baju kerja untuk Hiju, lalu dia kasih pesan sama Hiju untuk datang ke lokasi yang sudah dia kasih. Hiju bilang, oke, nanti untuk bayarannya dia traktir si Baek Saon. Hong Hee-ju juga cukup senang bisa chattingan sama suami tercinta. Nah, sementara itu Sang-woo mengajak Yuri untuk pergi ke villa yang dulunya dia ceritakan itu, tempat dia itu melihat sesuatu tentang kasus yang mau dia pecahkan selama 20 tahun yang lalu. Lalu masuklah mereka ke dalam dan tempatnya memang agak-agak creepy dan membuat Yuri itu sebenarnya agak takut, tapi dia memutuskan untuk tak masuk ke sana dan juga merekam tempat tersebut karena memang itu bagian dari proyeknya Ji Sang-woo. Lalu Sang-woo menceritakan bahwa yang dia lihat di sana ketika dia berteman sama orang yang dia bilang itu tuan muda, si tuan muda itu berencana bakal ngekill kucing yang mereka ajak main pada saat itu. Dan itu pun lumayan parah sih dan membuat Ji Sang-woo langsung shock pada saat itu, makanya dia langsung pergi dari sana. Nah, hal itulah yang mau dia selesaikan dan juga pecahkan. Setelah itu mereka, Ji Sang-woo dan juga Yuri langsung balik. Dan Yuri juga jadi nggak enak nih sama Ji Sang-woo. Jadi dia bilang kalau misalkan Baek Saun itu pernah kepo tentang kehidupan dari Ji Sang-woo. Jadi tercetuslah dari mulutnya Yuri, dia bilang bahwa dia bilang sama Saon kalau misalkan Ji Sang-woo itu dulunya besar di panti asuhan. Setelah itu Yuri mendapatkan kabar bahwa Hong Hee-ju itu diterima di kantor kepresidenan sebagai penerjemah, tapi terlihat kayaknya Sang-woo tuh kurang senang mendengar hal itu. Terus kan akhirnya Hee-ju datanglah dia ke lokasi yang disuruh sama Baek Saun untuk mencoba beberapa setelan. Nah ternyata Hong Ina juga mampir ke tempat tersebut. Cuma dia sama Hee-ju itu nggak saling jumpa ketika Hee-ju lagi fitting baju, Hong Ina keluar dan sebaliknya. Makanya mereka berdua itu nggak sempat, bahkan papasan pun mereka nggak. Setelah itu, Hee-ju dijemput sama Baek Saun setelah dia mendapatkan baju yang dia pengen. Dan Hong Ina sempat melihat karena dia kayaknya familiar sama suara itu, cuma dia nggak sempat bertemu sama mereka. Lalu, Hee-ju menepatin janjinya juga sama Saon untuk mengajaknya makan malam. Tapi sebelum itu, Saon menawarkan Hee-ju untuk membeli baju baru. Dan di saat yang bersamaan, dia juga ditelepon sama Duje dan dibilang bahwa dia sudah berhasil tuh untuk menganalisis suara dari orang yang nelpon Saon tiap jam 10 dan kemungkinan besar orang tersebut adalah seorang perempuan. Nah, disinilah Saon langsung mikir apakah itu beneran Hong Hee-ju yang nelpon dia selama ini. Tapi dia seketika juga terkesima dengan kecantikan Hee-ju menggunakan baju tersebut. Dan ternyata Hong Ina melihat baik Saon dan juga Hong Hee-ju pada saat itu. Tapi dia nggak mampir ke mereka karena Hee-ju sama Saon kan pengen makan malam bersama. Untuk lokasi tempat makannya, ya istri tercinta yang menentukan, Baek Saun cuma ngikut aja. Tapi pada saat itu kan, ada chat dari Sang-woo untuk mengajak Hee-ju dan juga Yuri bareng untuk makan bersama. Harusnya yang mereka makan malam berdua, jadinya malah berempat. Udah kayak double date sebenarnya. Terus
Sang Woo kayak kepo gitu kenapa Hiju sama Saon tuh bisa datang bersamaan. Saon bilang ya karena Hiju mau nraktir dia gitu. Dan Sang Woo juga ngebahas kenapa Baek Saon itu terlalu kepo sama kehidupan dia. Karena Yuri sampaikan sama dia bahwa beberapa hari yang lalu Saon tuh sempat kepo tentang dia. Dan Sang Woo juga kurang setuju dengan profesi Hiju sekarang karena dia taunya dulunya Hiju itu pengen jadi pembawa berita. Karena pertama kali mereka bertemu itu di kampus di lokasi ini. Jadi pada waktu itu Hiju pengen ngelamar untuk menjadi pembawa berita di sana. Dan ketika itu kan dia sambil mendengarkan musik dan dia nggak sadar bahwa ternyata di dalam sana ada Ji Sang Woo. Dan itulah pertemuan pertama di antara mereka berdua dan terlihat Sang Woo langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Hong Hiju. Nah, mendengarkan ceritanya Sang Woo membuat Yuri ini kayak, wah, pantas banget kalau misalkan mereka berdua itu mungkin sudah jatuh cinta satu sama lain. Tapi Baek Saon nggak setuju dengan pendapatnya Yuri. Dia bilangnya nggak mungkin lah gitu. Dan karena hal tersebut, karena pembahasan itu, Saon jadi berdebat dengan Ji Sang Woo. Lalu dihentikan sama Hiju dibilang udah stop. Setelah itu Hiju permisi sebentar ke toilet karena dia mendapatkan sebuah pesan yang ternyata pesan itu dari Hong Ina. Ina nanya bagaimana kabar Hiju karena mereka sudah lama nggak jumpa. Cuma Hiju nggak langsung ngerespon pesan tersebut. Dan Pak suami yang khawatir sama Hiju, dia langsung mencari di mana keberadaan istrinya. Jadi kita flashback sebentar ya, ketika masa kecil mereka pada waktu itu Saon datang ke rumahnya Hiju karena dia pengen ngajarin Ina untuk belajar matematika. Nah karena waktu itu Ina lagi tuli jadinya Hijulah yang membantu untuk menerjemahkan perkataan Saon kepada Hong Ina. Ina sama Saon sebenarnya nggak akrab-akraban bahwa mereka itu malah kayak Tom and Jerry dan juga sering berantem. Tapi Hiju berusaha untuk mendamaikan mereka berdua tapi tetap aja agak-agak susah. Setelah itu kan Saon mendapatkan telepon dari Hiju menggunakan telepon virtual tepat jam 10 seperti biasa. Dan di sini Saon langsung nanya sama Hiju apakah Hong Hiju sengaja tidak mau berbicara karena kecelakaan yang dialamin sama adik tirinya dan juga kakak tirinya Hong Ina. Dan Baek Saon juga bilang sama si penelpon bahwa dia tidak akan pernah bisa untuk melepaskan Hong Hiju bahkan menceraikannya. Terus tiba-tiba ada mobil yang melaju cepat mengarah ke arah Baek Saon dan dia diselamatkan sama Hong Hiju. Untung aja mereka berdua itu nggak kenapa-kenapa. Tapi tangan Hong Hiju sempat luka lalu langsung diobatin sama Saon. Nah ditanya apakah mau ke rumah sakit, Hiju bilang nggak karena dia baik-baik aja. Lalu Saon ingat bahwa Hiju itu sempat manggil namanya dan ketika ditanya sama Saon apakah Hiju sempat berbicara ataupun tidak, Hiju bilang kayaknya nggak deh. Dia nggak ada manggil nama Saon bahkan sekalipun pada waktu itu. Dan ternyata pesan dari Hong Ina itu belum dibalas sama Hiju. Hina itu kayak bingung kenapa Hiju itu nggak ngebalas pesannya padahal kan mereka berdua itu dulunya dekat. Keesokan harinya, akhirnya Hiju dan juga beberapa rekan yang lainnya anak-anak baru memulai kerja mereka dan langsung diselamatin sama Pak Presiden. Terus Pak Presiden nanya gimana caranya berkomunikasi sama Hiju dan langsung semangatnya Baek Saon bilang bahwa dia bakal belajar bahasa isyarat dan langsung dong di hari itu dia minta Hiju untuk mengajarin dia menggunakan bahasa isyarat. Nah sebenarnya ini agak alibi juga biar dia bisa berduaan sama Hiju dan ternyata Baek Saon cukup cepat belajar dan dia pun terlihat seneng banget ketika diajarin bahasa isyarat sama ayang tercinta. Apalagi dipuji kalau misalkan dia tuh cukup cepat belajarnya menggunakan bahasa isyarat. Senyum-senyum nggak tuh? Nah setelah itu mereka makan malam bersama. Timnya bahkan terkesima dan juga bertanya-tanya kok tiba-tiba aja Saon ini agak berubah bahkan dia sekarang mau makan malam sama mereka. Tapi Saon gak ngejawab, dia malah unjuk kemampuan di depannya Ayang. Mulai dari memotong daging, dan mereka itu juga langsung kagum dengan cara memotong dagingnya Baek Saon yang satset dan juga cukup rapi. Dan dia juga menunjukkan kemampuannya untuk berbahasa isyarat dan langsung dipujilah sama Hiju dan saling tatap-tatapan sambil senyum satu sama lain. Terus Baek Saon dipanggil sama Park Duje. Jadi dia bilang bahwa tiba-tiba aja file rekaman yang mau dianalisis kemarin itu hilang semuanya. Tapi ada beberapa yang dia sempat perbaikin karena kemarin ternyata Hiju ditelepon lagi sama si penculik. Wadaw. Dia mendesak Hong Hiju lagi untuk selalu menelpon Baek Saon dan juga melakukan pengancaman kepada Baek Saon. Tapi Hiju kembali berpikir bahwa seberapa kenal sih sebenarnya si penculik ini dengan Baek Saon dan dia bilang bahwa dia adalah orang yang
paling mengenal Baek Saon di dunia ini. Dan ketika di telepon itu juga disebutkan bahwa dialah yang berusaha untuk nabrak Baek Saon pada malam itu. Dan mendengarkan percakapan itu, kecurigaan Baek Saon sama Hiju itu semakin tinggi dan dia yakin banget bahwa perempuan yang menelpon dia itu adalah istrinya sendiri, Hong Hiju. Karena dia menahan emosinya, akhirnya Baek Saon cukup banyak minum dan membuat dia mabuk banget. Lalu mereka antarlah dia ke mobil dan dia pulang sendirian. Tapi karena Hiju khawatir banget sama Baek Saon, dia nggak ikut lagi ronde 2 sama teman-temannya. Lalu dia melihat Baek Saon tertidur di mobil di parkiran dekat rumah mereka. Lalu dia gotong Saon ke rumah mereka. Tapi mereka malah terjatuh dan enggak sengaja bibir mereka itu saling bersentuhan dan di HP-nya Saon mengatakan pesan dari Duje bahwa 99,99% cocok bahwa Hiju adalah identitas dari si penelpon yang selalu nelpon Baek Saon. Sangkin maboknya Baek Saon pada waktu itu setelah mereka kisse bibir mereka itu bersentuhan, dia malah pingsan ataupun tertidur. Nah kemudian keesokan paginya tiba-tiba aja Baek Saon terbangun setelah dia mendapatkan mimpi masa lalunya yang diceburkan ke sebuah sungai. Ketika dia terbangun, dia merasakan bahwa tangannya itu agak pegel dan ketika dia lihat ternyata ada Hong Hiju yang sudah tidur pulas di sampingnya dia. Lalu mereka berdua terbangun dan buru-buru duduk karena mereka berdua sudah salting brutal. Uhuy, tapi sayangnya Baek Saon itu nggak ingat apa yang terjadi tadi malam termasuk bibir mereka itu bersentuhan dan HP-nya juga lowbat jadi dia nggak sempat melihat pesan yang dikirimkan sama Park Duje. Nah ketika dia sama Hiju itu lagi makan, dia bertanya sama Hiju apa yang terjadi tadi malam. Cuma Hiju senyum-senyum aja dan bilang bahwa nggak terjadi apa-apa dan dia juga tidak mau menceritakan tentang khususnya bibir mereka itu bersentuhan. Terus tiba-tiba aja telepon datang yang dari Park Duje. Dia cerita bahwa dia sudah mengirimkan pesan kepada Baek Saon dan ketika dibaca sama Saon, ternyata dugaan Saon benar bahwa kecocokan orang yang diduga oleh Baek Saon 99,99%. Walaupun Baek Saon belum nge-spill sama Park Duje siapakah orang yang dia curigain, tapi di dalam pikirannya dia itu adalah Hong Hiju. Karena semua bukti-bukti yang mereka kumpulkan itu mengarah sama Hong Hiju. Namun karena Baek Saon belum bisa mengendalikan perasaannya kepada Hiju, dia takut keceplosan. Jadi di hari itu ketika mereka mau belajar bahasa isyarat, jadi Baek Saon itu bilang sama Hiju bagaimana caranya menyampaikan bahasa isyarat bahwa dia harus memaafkan kesalahan seseorang. Diajarinlah sama Hiju, cuma Saon bilang kayaknya susah deh. Dan dia langsung keluar dari ruangan. Hiju pun bingung apa yang terjadi. Kemudian sekretaris ayah Baek Saon menyampaikan bahwa kayaknya Hong Ina itu udah balik lagi ke Korea. Dia bilang sama istrinya untuk segera menemuin Hong Ina, tapi dia nggak mau menurutin permintaan dari suaminya. Pokoknya dia bilang bahwa dia lagi banyak pikiran dan untuk saat ini dia belum mau melakukan hal itu. Karena ternyata dia teringat masa lalunya bersama anaknya yang ternyata si psikopat itu loh. Karena melihat anaknya ngekil binatang-binatang peliharaan termasuk ikan dan juga kucing, dia akhirnya mengurung anaknya di ruang bawah tanah. Nah di sini dia itu udah merasa bahwa anaknya itu udah nggak bisa nih dijadikan penerus dari keluarga tersebut. Makanya Baek Saon yang sekarang itu bukan Baek Saon yang asli. Sementara itu Hiju akhirnya memberanikan diri untuk bertemu dengan kakak tirinya. Hong Ina sebenarnya senang karena dia bisa bertemu lagi dengan Hiju dan juga bercengkrama. Dan ternyata Hong Ina itu melakukan operasi sehingga dia sekarang sudah sembuh dan gak tuli lagi. Dan dia juga bilang sama Hiju bahwa sekarang Hiju sudah bisa berbicara karena selama ini dia tahu bahwa Hiju itu sengaja pura-pura gak bisa bicara karena gak enak sama Hong Ina. Namun Hong Hiju marah sama Ina karena hal itu ternyata memang direncanakan sama Ina karena dia nggak mau hancur sendirian. Karena hal itu Hiju kecewa banget sama kakak tirinya dan memutuskan untuk pergi dari sana dan meminta sama Ina untuk jangan mengganggu hidupnya lagi. Bahkan jangan menemui dia lagi. Lalu Hong Ina memberikan pesan sama Hiju tentang Baek Saon. Bagaimana pernikahan mereka gagal dan kenapa Hiju bisa menjadi penggantinya dia. Ya karena semua itu memang request dari Baek Saon. Dan Hiju menuju ke rumahnya mau bertanya sama Saon. Sedangkan Saon di kamarnya Hiju dia kepo banget tentang
kepastian apakah kecurigaan dia sama Hiju bahwa Hiju lah si penelpon virtual itu ataupun tidak, dan dia ngecek barang-barang Hiju. Dan Hiju sampai ke rumah, dia tahu bahwa Saon lagi curiga sama dia. Karena takut ketahuan, buru-buru Hiju pergi ke kamarnya. Kalau kata Saon, dia itu lagi mencari HP-nya yang hilang. Terus Hiju bantu telepon dan ternyata HP Saon itu ada di luar. Dan kemudian Saon menemukan baju haramnya Hiju di sana. Dan Hiju pengen ngambil barang itu, tapi mereka berdua malah jatuh di kasur. Kenapa nggak langsung aja gitu kan? Dan disinilah baik Saon itu teringat bahwa kayaknya dia sama Hiju di malam kemarin itu sempat bersentuhan bibir mereka. Dan karena salbrut, dia langsung membuat Hiju seperti ini dan dia langsung pergi dari sana. Kasihan atuh Hijunya dibuat gitu ya kan. Dan dia juga mencari angin segar di luar biar dia bisa menyegarkan pikirannya. Dan gak lama setelah itu Hiju menggunakan telepon virtual itu lagi di jam 10 malam seperti biasa menelpon baik Saon. Di sini Saon meminta Hiju untuk mereka saling jujur. Jadi di sini Hiju meminta kepastian apakah betul yang disampaikan Hoina sama dia bahwa baik Saon itu menjadikan dia sandra. Terus Saon bilang, "Iyaps, itu benar sekali." Namun baik Saon melakukan hal itu karena ada alasannya. Jadi waktu kecil dia itu kan sering banget mimpi buruk. Jadi ketika dia mimpi buruk, setiap dia mimpi buruk, dia selalu pergi ke rumahnya Hong Hiju dan dia melihat Hiju setiap malam berlatih bahasa isyarat dan diam-diam baik Saon juga menirunya. Dan setiap dia melihat Hiju seperti itu, bahkan melihat wajah Hiju, di hatinya langsung adem dan rasa takutnya langsung hilang. Dan dia juga pengen ngebantu Hiju niat awalnya untuk bebas dari keluarganya karena keluarga itu sangat-sangat menjadi penjara bagi Hiju. Namun ternyata prediksinya meleset karena setelah Hiju menikah sama dia, sekarang gantian dialah yang menjadi penjaranya Hiju. Dia juga jujur bahwa dia nggak mau sebenarnya bercerai dengan Hiju. Lalu Hiju menyampaikan bahwa ya karena perasaan Baek Saon belum tulus sama dia, jadinya Hiju itu kayak nggak mau berharap lagi sama Baek Saon. Tapi Saon menjelaskan bahwa kalau misalkan Hiju itu misalkan meminta sama dia untuk disayangin dan segala macamnya, dia bakal memberikan segalanya apapun yang diminta sama Hiju karena dia secinta itu dengan Hong Hiju. Karena keadaan itu bisa berubah, jadi apapun yang Hiju minta nantinya dia bakal menurutinya. Dan karena hal itulah setelah mereka teleponan, Hong Hiju tahu sebenarnya apa niat baik Saon dan bagaimana Saon pengen menyelamatkan hidupnya dia dari keluarga toksiknya. Keesokan harinya, seperti biasa orang tua Hiju dan juga orang tua baik Saon pergi untuk bermain golf bersama. Nah, di kesempatan itu, ayah baik Saon bertanya sama ayah Hiju bagaimana keadaan dari Hongina, apakah dia pernah mendengar kabarnya ataupun tidak. Nah, di sini dia itu nggak ngejawab apa-apa, cuma dia bingung kenapa kok tiba-tiba ayah Saon itu nanyain tentang hal itu. Keesokan harinya, rekan-rekan sekantornya Saon dan juga Hiju bakal melakukan piknik dan juga tamasya bersama. Mereka bingung kok tiba-tiba ada food truck di sana yang ternyata itu disiapkan sama baik Saon. Ya iming-iming untuk semuanya padahal itu untuk sekalian dikasihkan sama Hiju. Apalagi makanannya sebenarnya itu adalah makanan-makanan kesukaan dari Hong Hiju. Modus banget ya kan? Terus kan ketika mereka sudah di bus, salah satu rekan kerjanya Hiju pengen meminta duduk di samping Hiju. Tapi Baek Saon tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia bilang dialah yang harus duduk di sana, dia nggak bisa duduk di belakang karena takut muntah. Padahal bangku di depan masih banyak. Padahal emang modus aja ya kan. Jadi terpaksalah teman Hiju itu pindah ke belakang dan kopi yang diberikan sama teman Hiju tadi dibuang sama Baek Saon dan digantikan sama jus yang dia berikan sama Hiju. Dan ketika perjalanan sedang berlangsung, beberapa dari mereka tertidur termasuk Hiju sampai-sampai Hiju nggak sadar bersandar di bahunya Baek Saon. Baek Saon kesenangan dong. Dan ketika itu dia melihat Hiju kepanasan dan dia tutupinlah menggunakan tangannya agar Hiju itu tidak terkena matahari dan juga nggak kepanasan. Tapi HP Pak Han tiba-tiba berbunyi, semuanya langsung ambyar. Dan di sini terlihat bahwa Pak Han itu sangat-sangat bucin kepada istrinya. Dan di sini juga terlihat bahwa Baek Saon itu kepo dan bertanya sama Pak Han, kenapa dia bisa melakukan hal itu kepada istrinya. Lalu Pak Han memberikan nasihat sama Baek Saon, kalau misalkan memang cinta dan juga suka sama istri, ya udah nyatain aja, jangan ditahan-tahan. Nah, dengerin tuh Baek Saon, makanya jangan terlalu tinggi kali tuh gengsi ya kan. Kalau misalkan emang cinta, ya udah katakan aja tuh sama orang yang di sebelah lo.
Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan permainan dan bakal bermainan berpasangan. Nah, Hiju diminta lagi sama temannya untuk berpasangan kan. Tapi Baekson bilang, oh nggak bisa, Hiju harus sama dia gitu. Hah, ya sudah, akhirnya mereka memulai permainannya dan kayaknya Bapak Baekson ini seneng banget ketika satu tim sama istri tercinta. Kelihatan banget kulkasnya itu udah bener-bener mencair. Tengok kalian nih mukanya dia kayak mana bahagianya. Setelah itu mereka lanjut ke permainan kedua, lomba lari berpasangan. Dan ternyata ini dimenangkan juga oleh Hong Hee-ju dan juga Baek Saon. Sampai-sampai saking senengnya Saon mengangkat Hee-ju seperti ini dan membuat timnya itu kayak, ini ada apa nih? Saon kan udah nikah. Dan itulah awal mula biasanya diduga perselingkuhan di kantor. Untung aja mereka nggak terlalu menanggapan itu karena Soon bilang dia terbawa suasana. Terus dia minta hadiahnya itu bukan makanan atau apa tapi berfoto berdua dengan Hiju. Katanya sih buat kenang-kenangan tapi itu modus saja karena emang dia selama 3 tahun nikah mereka itu kagak ada foto berdua. Dan ketika berfoto sampai buat love-love gitu kan kelihatan banget senengnya. Nah, Yuri ngebantuin Ji Sang-woo untuk memberikan makanan ke anak-anak panti di tempat Sang-woo itu dibesarkan. Nah, di situ ternyata Yuri memiliki banyak penggemar dari anak-anak panti di sana yang sering banget nonton acaranya dia. Lalu dia memberikan tanda tangan kepada mereka dan anak-anak itu juga mengira bahwa Yuri adalah pacarnya Sang-woo. Dia bilang mereka cuma temenan aja. Lalu anak-anak itu menunjukkan foto-foto masa lalu Sang-woo yang merupakan aibnya dia sebenarnya. Dan ketika itu Sang-woo melihat bahwa kayaknya ada foto yang keselip di sana di mana itu adalah anak-anak panti yang dulunya barengan sama dia. Lalu mereka tanyalah sama ibu panti, ternyata dia nggak tahu karena ibu panti ini masuk ketika anak-anak itu udah pada nggak di sana. Dan sebenarnya menurut Sang-woo itu ada 3 anak yang hilang, tapi menurut si ibu panti yang baru ada 4 anak yang hilang. Yang satunya adalah anak kembar, jadi kembarannya itu yang hilang. Nah, anak yang paling ujung ini. Dan kemungkinan besar itu adalah orang yang menculik Hong Hee-ju. Atau mungkin orang yang mengirimkan pesan sama dia karena terlihat bahwa dia ini adalah suruhan dari seseorang. Karena kalau versi novelnya dia ini baik sound yang asli tapi di sini nggak tahu ya. Jadi Yuri dan juga Sang-woo itu berencana bakal mencari di mana anak yang hilang itu dan dimulai dari Sang-woo bakal menanyakan sama teman-temannya yang masih dia kenal dan juga bisa dia hubungin dan mungkin dari sana mereka bisa mendapatkan informasi dan juga memecahkan kasus itu. Teruskan Baek Saon dan juga timnya melanjutkan perjalanan mereka dengan mendaki. Nah, beberapa dari mereka itu cukup capek, kecuali Hiju dan juga Baek Saon yang ternyata mereka tuh memiliki stamina yang cukup kuat. Dan di sini Baek Saon juga menunjukkan servisnya langsung kepada Hiju. Ketika dia melihat Hiju mulai kecapean, dia memberikan bantuan tangannya sama Hiju dan bahkan memberikan jaketnya dia sama Hiju kalau nantinya diperlukan. Sebagus itu dan se-effort itu servis yang diberikan sama Bapak Baik kepada Ibu Hong tercinta. Nah, sampailah mereka ke puncak dan ternyata di puncak itu benar-benar bagus banget pemandangannya. Dan gak lama setelah itu rekan-rekan mereka juga sampai di sana dan cukup banyak juga orang yang mendaki di sana. Salah satunya kelompok ibu-ibu yang ternyata penggemar dari Baek Saon. Nah, mereka meminta untuk ikut berfoto. Karena terlalu desak-desakan, Hong Hee-ju nggak sengaja mundur ke belakang dan salah satu rekan mereka berteriak. Ternyata ketakutan Baek Saon terjadi di mana yang jatuh itu adalah Hong Hee-ju istrinya. Lalu mereka mencari menggunakan drone sampai malam dicari-cari tapi Hee-ju tak kunjung ketemu. Baek Saon bener terus-terusan berusaha, dia nggak nyerah dan mereka nggak boleh pulang sebelum mereka menemukan Hong Hee-ju di mana. Terus Baek Saon mencoba menghubungin HP-nya Hee-ju tapi nggak aktif sama sekali. Dan hari semakin malam tapi mereka masih belum menemukan Hong Hee-ju di mana. Sementara itu Hee-ju ternyata masih selamat dan dia akhirnya sadarkan diri walaupun badannya agak sakit termasuk di bagian perutnya. Dia teringat bahwa waktu itu ada seseorang yang ngedorong dia. Kalau versi novel yang ngedorong dia itu adalah si Park Do-jae, kampret, kimprit, itulah. Terus Hee-ju langsung ngecek HP-nya untuk menghubungin teman-temannya dan juga Baek Saon. Tapi ternyata HP-nya itu rusak dan gak mau hidup. Satu-satunya HP yang masih bagus adalah HP virtual yang biasa dia gunakan untuk ngancem Baek Saon.
Sampai sekarang Baekson masih mencari-cari Hong Hee-ju bersama dengan tim yang lainnya. Tim SAR juga dikerahkan ke sana dan info itu udah kesebar di media dan entah siapa yang nyebarin, pokoknya banyak banget yang nelponin Baekson, tapi dia nggak ada nanggepin orang-orang itu. Nah, Hee-ju terpaksalah menelpon Baekson menggunakan telepon tersebut walaupun Sound udah tahu ya kan. Dan dia seneng banget karena si penelpon itu nelpon dia karena dia tahu bahwa Hee-ju itu baik-baik aja. Dan dia di sini masih pura-pura nggak tahu dan meminta sama si penelpon itu untuk menyampaikan sama Hong Hee-ju bahwa di dalam tasnya ada kotak P3K dan juga ada hal yang bisa dibuat Hee-ju ke angkasa. Pokoknya ada kayak penanda gitulah, kayak sejenis sign. Jadi dia meminta untuk memberitahukan sama Hee-ju bagaimana cara menggunakannya. Lalu diambillah sama Hee-ju dan dia gunakan alat tersebut. Dan ternyata tanda itu dilihat sama Baeksaon dan dia benar-benar bahagia banget karena dia tahu bahwa istrinya baik-baik aja dan juga dia tahu lokasinya di mana. Dan dia langsung berlari ke arahnya Hong Hee-ju untuk segera menyelamatkan istrinya. Dan akhirnya kita juga diberitahukan kenapa Hee-ju bisa tertidur di pangkuannya Baeksaon pada malam itu. Karena waktu itu Hee-ju memanfaatkan situasi dengan menanyakan apakah Saon beneran cinta sama dia atau enggak. Saon bilang dia bener mencintai Hong Hee-ju. Karena melewat, akhirnya Hong Hee-ju pun ikut terhanyut dan juga tidur di bangkuannya Baeksaon. Udah gak sabar kan kelanjutannya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.